Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lodebi Pramesti dengan NIM 2255013016. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda memikirkan sesuatu yang kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Bayangkan ini, Anda membuka ponsel dan dalam hitungan detik Anda mengetik pesan kepada teman, "Gak apa-apa, santuy aja, nanti gue WA lo lagi ya." Sekarang, tanya diri Anda sendiri, apakah kalimat itu terasa seperti bahasa Indonesia? Itulah yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Bahasa kita, bahasa Indonesia yang sangat indah, yang diperjuangkan oleh para pemuda pada Sumpah Pemuda tahun 1928, kini sedang bertransformasi dengan kecepatan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan teknologilah yang menjadi mesinnya. Kita hidup di era di mana lebih dari 200 juta warga Indonesia aktif menggunakan internet. Media sosial seperti Instagram, TikTok, X, dan WhatsApp bukan sekadar hiburan. Mereka adalah ruang komunikasi utama, terutama bagi generasi muda. Disinilah lahir apa yang kita sebut sebagai bahasa digital. Sebuah campuran yang dinamis antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, singkatan, dan ekspresi baru yang tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata-kata seperti kepo, gabut, mager, baper, atau FOMO kini digunakan jutaan orang setiap harinya. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah kemunduran atau justru sebuah evolusi? Saya percaya jawabannya ada di dua sisi sekaligus. Di satu sisi, teknologi telah membuka ruang ekspresi yang luar biasa. Platform digital memungkinkan penulis muda, konten kreator, dan seniman bahasa menyebarkan karya mereka ke jutaan orang tanpa harus menunggu penerbit atau stasiun TV. Bahasa Indonesia kini hadir di podcast, di Twitter yang viral, di caption yang menggerakkan hati. Bahasa kita hidup, bernapas, dan berkembang. Namun, di sisi lain, dan ini yang perlu kita waspadai bersama, ada kekhawatiran yang nyata. Penelitian dari Badan Kemendikbud menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media digital masih sangat rendah. Banyak remaja kesulitan membedakan konteks formal dan informal. Mereka menulis laporan sekolah seperti menulis status WhatsApp. Ini bukan soal gaya. Ini soal kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam berbagai situasi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita perlu berhenti memandang bahasa gaul digital sebagai musuh bahasa Indonesia. Bahasa selalu berevolusi dari Melayu klasik menjadi bahasa modern dan kini memasuki era digital. Yang terpenting adalah kita memastikan generasi muda memiliki kesadaran konteks, tahu kapan menggunakan bahasa formal dan kapan bisa bersantai. Kedua, teknologi itu sendiri bisa menjadi solusi. Bayangkan, jika aplikasi belajar bahasa, game edukatif, dan konten kreator bersatu untuk menyajikan bahasa Indonesia yang kaya dan menarik, bukan kaku dan membosankan. Beberapa kreator sudah membuktikan ini mungkin. Mereka membuat konten sastra, puisi, dan esai yang ditonton jutaan kali. Ketiga, para pendidik, orang tua, dan pemimpin opini perlu menjadi contoh. Bahasa yang kita gunakan di media digital hari ini adalah warisan yang kita tinggalkan untuk generasi muda berikutnya. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah pengingat. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah identitas, sejarah, dan jiwa bangsa ini. Ketika para pemuda tahun 1948 mengikrarkan satu bahasa Indonesia, mereka sedang membangun fondasi persatuan di atas keberagaman yang luar biasa. Hari ini kita dihadapi pada pilihan yang sama, hanya dalam
versi yang berbeda. Apakah kita akan membiarkan teknologi mendikte bahasa kita, atau kita yang akan menggunakan teknologi untuk merayakan dan memperkuat bahasa kita? Saya yakin jika kita mau, kita bisa melakukan keduanya. Kita bisa menjadi generasi yang memeluk inovasi sekaligus penjaga akar. Generasi yang tetap keren tanpa melupakan dari mana kita berasal. Karena pada akhirnya teknologi hanya secanggih niat penggunanya. Terima kasih.